Diduga arus pendek listrik, satu rumah warga terbakar. Gubernur imbau warga tidak menjadi pekerja ilegal. BNPB serahkan bantuan bagi warga terdampak bencana. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi Sabtu 14 Juni 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Saudara, mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa menolak pertambangan nikel di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di kantor Gubernur Sulut, Selasa siang. Unjuk rasa mahasiswa Papua di Sulawesi Utara untuk menolak pertambangan nikel di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua berlangsung tertib di kantor Gubernur Sulawesi Utara dengan pengamanan ketat kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua Sulawesi Utara ini datang dengan sejumlah poster seruan untuk mencabut izin pertambangan nikel di Raja Ampat. Mereka meminta pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Mahasiswa menyampaikan bahwa rencana masuknya tambang nikel ini hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak dan menyusahkan masyarakat Papua. Itu yang menjadi isu kedua. Menyerahkan. Dan kami datang tujuan itu harus cabut izin. Segala macam investasi yang masuk di Papua harus cabut dari tanah Papua. Harus cabut. Harus cabut. Ya. Itu bukan keuntungan bagi kami, tidak. Itu banyak acuan-acuan untuk pejabat. Itu untuk pejabat yang elit-elit politik dari pusat sampai di daerah. Ya. Oleh sebab itu yang sekarang PT tambang nikel yang sementara masuk di tanah Papua, orang Papua bilang Raja Ampat itu sebagai dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh di Papua. Hari ini kami turun jalan dan aksi di kantor gubernur dan kami menyampaikan statement sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di Papua. Lebih khususnya ada dari kebijakan pemerintah, mereka merencanakan untuk masuknya investasi besar-besaran di Papua, lebih khususnya di Raja Ampat, dan ada penambangan tambang nikel di Raja Ampat. Kami menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa segera cabut. Itu suara dari kami mahasiswa dan juga bersama dengan masyarakat. Dan kemudian isu yang kedua adalah segera cabut kembali perusahaan-perusahaan asing yang sedang beroperasi di seluruh tanah Papua, lebih khususnya di Kabupaten Intan Jaya, di perusahaan besar yaitu PT Blok Wabu. Dan kami juga tegas kepada pemerintah Indonesia segera membatalkan segala bentuk perencanaan investasi ilegal yang sedang beroperasi di seluruh tanah Papua. Aksi unjuk rasa diterima perwakilan pemerintah daerah Sulawesi Utara, Kabang Kesbang Pol Sulut, Joni Suak di depan gerbang kantor Pemprov Sulut. Kaban Kesbang Pol Pemprov Sulut Joni Suak menyampaikan pemerintah daerah Sulawesi Utara menyiapkan ruang untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa Papua ini dan akan disampaikan ke Gubernur Sulawesi Utara. Tanggapan pemerintah, kita memberikan apresiasi, kita memberikan ruang demokrasi untuk bisa mereka menyampaikan tuntutan mereka, menyampaikan hal-hal yang mengganjal dalam cara mereka berpikir, ya. Dan ini perintah dari Pak Gubernur, Pak Majen TNI Purnawirawan Yulius Silvanus, untuk kita buka ruang demokrasi dan mendengar aspirasi mereka. Kami duduk bersama-sama dengan mereka, hampir 1 jam kita duduk, kita dengarkan banyak aspirasi, terutama tentang pertambangan
di Raja Ampat dan beberapa eksploitasi di sana. Dan ini juga sejalan dengan apa yang jadi arahan Pak Gubernur bahwa untuk tambang-tambang juga di Provinsi Sulawesi Utara yang izinnya sudah lewat akan dipertimbangkan dan tidak diperpanjang lagi. Usai menyuarakan aspirasi, mahasiswa Papua bubar dengan tertib. Aldi Pascual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Seorang anak remaja laki-laki usia 13 tahun di Minahasa Selatan nekat bunuh diri hanya karena telepon genggam. Peristiwa yang menghebohkan di media sosial ini terjadi hari Minggu 8 Juni 2025. Pengakuan pihak keluarga sebelum peristiwa itu terjadi, sekitar pukul 10 pagi, ayah anak laki-laki tersebut meminta agar telepon genggam yang dipegangnya dipinjamkan kepada dua adiknya yang ingin bermain game. Diduga permintaan ayah mengecewakan hatinya dan merasa kesal sehingga keluar rumah meninggalkan ayah dan kedua adiknya. Tak selang beberapa waktu, jasad remaja yang baru lulus sekolah dasar tersebut ditemukan dalam kamar tidur dalam keadaan gantung diri dengan seutas tali bekas ayunan milik adiknya. Pihak polisi setelah mendapatkan laporan meminta agar jasad pemuda tersebut diotopsi. Namun keluarganya menolak dan mengikhlaskan kepergian anggota keluarganya yang tewas bunuh diri. Jadi berkaitan dengan peristiwa gantung diri yang terjadi di Kelurahan Buyungon Lingkungan 9, Kecamatan Namurang, sesuai dengan laporan informasi tentang kejadian tersebut, korban atas nama Adik Rifki Nayuan atau panggilan hari-hari lebih dikenal dengan nama Bumbung. Kami mendatangi TKP, juga berkoordinasi dengan Polres Minsel, khusus tim Inafis dan tim Reskrim dalam penanganan TKP. Korban ditemukan gantung diri di rumahnya, di dalam kamar. Dalam pemeriksaan awal secara fisik, yang kami lakukan pemeriksaan di TKP, secara kasat mata tidak terlihat atau tidak ada tanda-tanda kekerasan lain. Dan dengan dasar itu memang kami kaitkan juga dengan pengakuan dan keterangan dari para saksi, terutama orang tua korban, juga menyatakan menolak untuk melakukan otopsi seperti surat pernyataan penolakan. Peristiwa seperti ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Jadi kalau mau tanya kepada orang tua pasti tidak menginginkan hal ini terjadi. Jadi himbauan kami dari pemerintah untuk para orang tua harus melihat anak-anak. Jangan terjadi hal-hal seperti ini dan sampaikan kepada anak-anak agar supaya tidak menirukan hal seperti ini. Jadi sebagai orang tua, ajaklah keluarga kita, bahkan lebih khusus anak-anak, untuk hidup takut akan Tuhan agar supaya anak-anak dapat bertumbuh dalam iman. Jasad remaja bunuh diri telah dikebumikan di perkuburan umum di kelurahan setempat. Tim Liputan Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, satu rumah warga di Kelurahan Sario, Kota Baru, Kecamatan Sario hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik arus pendek. Satu rumah warga di Kelurahan Sario, Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 WITA terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik. Setelah mendapatkan informasi adanya kebakaran, Dinas Pemadam Kota Manado langsung datang ke lokasi dengan menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Rumah dengan material kayu ditambah dengan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Jadi kami sampai di lokasi kurang lebih 5 menit. Dan langsung melakukan pemadaman dan mencegah agar api tidak merebut ke bangunan kiri kanan di samping. Kadang-kadang ada orang materai kebakaran di bangun suruh kawakan. Jadi pas diri ada banyak orang ke bantu. Oke, hampir rumah saya juga kena. Ini sampai rumah ini, Pak? Ini keluarga Pak. Sekarang ada di mana, Pak? GP. Ada orang tinggal, Pak?
yang 1 tahun yang lalu Pak, dia tinggal lingkungan satu. Sekarang sudah kosong, Bang. Iya, Rumah kosong. di rumah di Jadi waktu terbakar rumah kosong, Pak? kosong. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan pendeta dan warga jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Sinode Gemim Tomohon Rabu siang. Mereka menuntut proses pergantian Ketua Sinode Gemim segera dilakukan karena tersandung kasus dugaan korupsi. Kevakuman posisi Ketua BPMS Gemim Heinarina sejak menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah membuat kebingungan di kalangan jemaat Gemim. Hal ini menjadi salah satu poin yang disampaikan ratusan pendeta dan warga jemaat Gemim yang menamakan dirinya Tim Gerakan Reformasi Gemim saat berunjuk rasa damai di kantor Sinode Gemim Tomohon. Pengunjuk rasa bertemu dengan perwakilan BPMS di aula kantor Sinode Gemim dan berdialog dengan pelaksana tugas Ketua Sinode Jani Rende. Inti tuntutan Tim Gerakan Reformasi adalah proses pergantian Ketua Sinode Gemim dalam sidang Majelis Sinode Istimewa atau SMSI dan memberhentikan Pendeta Heinarina sebagai pegawai organik karena tidak menjaga citra Gemim. Poin kami datang di kantor Sinode adalah datang untuk membawa masukan-masukan, pesan-pesan untuk pemulihan Gereja Masehi Minahasa pasca Pendeta Heinarina diduga dipersangkakan sehingga beliau ada di tahanan Polda Sulawesi Utara. Yang kedua adalah tentu pelayanan ini harus jalan terus, kepemimpinan sinode harus jalan terus. Dan karena itu kami ingatkan bahwa menurut tata gereja, kebetulan saya sebagai ketua tim tata gereja penyusun 2021, tidak mengenal PLT yang adalah PJS. Yang karena itu kami mendesak supaya BPMS untuk kiranya membuat rapat memilih salah satu wakil ketua untuk menjadi PJS sampai pada sidang majelis sinode terpilihnya ketua BPMS yang baru. Sementara itu, pelaksana tugas Ketua Sinode Gemim Pendeta Jani Rende bilang pihaknya akan segera membahas aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa. Jadi kami akan merespons itu dengan membicarakan bersama poin-poin yang sudah disampaikan. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasinya, karena aspirasi yang tersalur seperti ini kan baik adanya daripada rame-rame di luar. Jadi daripada rame-rame di luar, ya kita datang sama-sama di sini untuk menyampaikan itu kepada Badan Pekerja Majelis Sinode. Usai menyampaikan aspirasi, ratusan peserta aksi kelompok reformasi Gemim terlihat segera membubarkan diri dengan tertib. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi mengenai Gubernur imbau warga untuk tidak menjadi pekerja ilegal akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menghadiri peresmian Purna Pugar Vihara Damadipa Manado. Di kesempatan itu, Gubernur Selvanus menegaskan Kota Manado dan Sulawesi Utara adalah daerah yang sangat toleran. Keragaman agama dan budaya di Kota Manado dengan tingkat kerukunan yang tinggi menjadi salah satu daerah percontohan di Indonesia. Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus saat menghadiri peresmian Purna Pugar Vihara Dharma Dipa Manado Minggu siang. Vihara yang telah berdiri di Manado sejak tahun 1969 ini merupakan saksi sejarah akan toleransi antar umat beragama yang tinggi di Kota Manado. Tentunya kita patut bersyukur ya dengan segala perkembangannya umat Buddha yang ada di Kota Manado bertumbuh bersama-sama dengan pemeluk agama lainnya, dan sampai hari ini kita sama-sama
boleh berbahagia, boleh berbangga, tapi nggak boleh sombong bahwa Sulawesi Utara, Manado adalah provinsi dan kota yang sangat toleransi umat beragamanya. Sementara itu, Ketua Panitia Purna Pugar Vihara Dhamma Dipa bilang kehadiran gubernur di vihara ini merupakan bukti dan contoh kerukunan yang tinggi di Manado. Kami sangat menyambut baik atas kedatangan dan janji beliau untuk hadir dan meresmikan Vihara Dhamma Dipa Manado. Sangat bersyukur bergembira karena ini momen pertama gubernur hadir di tengah-tengah Vihara Dhamma Dipa, dan juga kami mengharapkan seluruh umat Buddha dan juga masyarakat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dapat menjaga kebinekaan, pendidikan dan terus menjaga kerukunan antar umat beragama demi menjaga Sulawesi Utara sebagai provinsi toleran di Indonesia. Saat berdiri pertama kali, Vihara Dhamma Dipa ini dulunya bernama Vihara Budayana. Namun pada tahun 1979 berganti nama menjadi Dhamma Dipa, yang berarti Pulau Dhamma. Sejak saat itu, vihara ini terus berkembang menjadi salah satu pusat keagamaan umat Buddha di Kota Manado. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Julius Selvanus menghadiri rapat perencanaan daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2025-2044 di kantor DPRD Sulut pada Selasa pagi. DPRD Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2025-2044 sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda RT/RW. Menurut Gubernur, RT/RW merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan di Sulawesi Utara dengan prinsip keberlanjutan dan spirit kearifan lokal. Tadi saya sudah paparkan dan dapat banyak tanggapan, pandangan umum dari fraksi-fraksi, dan tentunya kami sudah catat dan kami akan jawab secara tertulis kepada teman-teman, dan tentunya kami juga berharap pansus yang tadi sudah dibacakan orang-orangnya, historianya oleh Ketua DPRD, kita berharap segera bekerja kita semua, karena RPJMD kami juga berpedoman kepada RT/RW ini. Jadi kita berharap ini sinergi dengan cepat, karena kita dibatasi waktu di bulan Agustus. Jadi saya berharap pansus ini nanti hanya 1 bulan selesai ini. 9 kebijakan strategis RT/RW meliputi layanan transportasi diutamakan wilayah kepulauan, infrastruktur wilayah terpadu, pemanfaatan kawasan lindung, pariwisata berbasis kesejahteraan, kelautan dan perikanan berdaya saing, pertanian untuk ketahanan pangan, pengembangan budidaya ramah lingkungan dan berhasil guna, pemantapan kawasan perbatasan negara, serta penguatan penataan ruang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengimbau warga untuk tidak tergiur tawaran menjadi tenaga kerja ilegal, terlebih sejak awal tahun 2025 terdapat 2 warga asal Sulut yang dilaporkan meninggal dunia saat bekerja di Kamboja. Maraknya kasus warga Sulawesi Utara ke Kamboja untuk dijadikan pekerja ilegal membuat sejumlah masyarakat resah. Pasalnya Indonesia belum memiliki perjanjian penempatan kerja resmi dengan 4 negara di Asia, yakni Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Justru tenaga kerja Indonesia kerap kali terlibat dengan pekerjaan yang berhubungan dengan penipuan online atau online scam. Para WNI yang ingin bekerja ini diiming-imingi pekerjaan mudah dengan kualifikasi rendah, namun dengan bayaran yang fantastis. Untuk itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus dalam rapat paripurna RT/RW Provinsi Sulawesi Utara mengatakan, pemerintah akan menangani kasus tenaga kerja ilegal agar masyarakat tidak terus dirugikan. Pemerintah provinsi juga telah menyiapkan sekitar 300 tenaga kerja untuk ke luar negeri seperti Jepang. Ini cukup banyak karena anak kita ini tidak melalui prosedur yang benar. Kita tidak ingin lagi masyarakat ini tergiur dengan gaji dan lain sebagainya yang tanpa prosedur. Ini yang terjadi saat ini.
anak-anak kita melalui WA, melalui media sosial, terpancing untuk berangkat keluar negeri dengan kerja tanpa proses ketenaga kerjaan. Jadi kita ke depan kita berharap masyarakat Sulawesi Utara untuk lebih sadar lagi melapor kalau dia harus bekerja ke luar negeri. Kebetulan juga negara tersebut bukan daerah kerjasama kita dengan Sulawesi Utara khususnya. Yulio Silvanus menambahkan dibutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari BP3MI, imigrasi, Disnaker hingga aparat penegak hukum dan warga. Untuk itu masyarakat diminta selalu waspada terhadap penyelundupan tenaga kerja ilegal. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi mengenai Kepala BNPB memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat penanggulangan bencana banjir Danau Tondano yang berlangsung di kantor Bupati Minahasa Kamis siang. Nyaris 2 bulan luapan banjir Danau Tondano telah merendam ribuan pemukiman warga di 21 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa. Atas kondisi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana banjir Danau Tondano. Dalam rakor tersebut dibahas berbagai langkah yang akan ditempuh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lintas stakeholder lainnya untuk penanganan pasca kejadian bencana. Pemkab Minahasa mengaku sudah melakukan beberapa langkah penanganan bagi warga terdampak seperti melakukan evakuasi warga, pendirian posko dan dapur umum, layanan kesehatan dan distribusi bantuan bahan pokok. Namun sejumlah penanganan pasca bencana yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat diantaranya pemulihan infrastruktur pasca bencana, normalisasi dan revitalisasi Danau Tondano, serta upaya penanganan jangka panjang lainnya. Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga menawarkan opsi relokasi bagi warga di sekitar Danau Tondano yang terdampak luapan banjir, dengan syarat lahan relokasi dapat disiapkan oleh pemerintah daerah. Jika tersedia lahan untuk relokasi, maka pemerintah pusat siap membangun rumah untuk warga terdampak. Hadir dalam rakor tersebut Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala, Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei, Wakil Bupati Minahasa Fanda Sarundayang, perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara, serta perwakilan PLN. Yana Mika Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kepala BNPB Republik Indonesia Letjen TNI Suharyanto mengunjungi kawasan pemukiman warga yang terendam luapan Danau Tondano. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB menyerahkan bantuan kepada warga di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Letjen TNI Suharyanto didampingi Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei mengunjungi kawasan pemukiman warga yang terendam banjir luapan Danau Tondano, tepatnya di Kelurahan Roong. Kawasan pemukiman warga yang berada di pesisir Danau Tondano ini adalah salah satu wilayah yang telah terendam banjir hampir 2 bulan lamanya. Genangan air telah masuk hingga di dalam bangunan rumah, menyebabkan sebagian warga mengungsi, namun ada juga yang tetap tinggal bertahan. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB Suharyanto juga berdialog dengan warga, sekaligus menyerahkan dukungan bantuan logistik untuk warga terdampak bencana. Bantuan yang diserahkan diantaranya selimut, matras, sembako, susu bayi, perahu katamaran dan mesin, truk serbaguna, serta perahu karet dan mesin, dengan total bantuan logistik yang diserahkan senilai 2,27 miliar. Suharyanto menegaskan ada 3 konsep penanganan pasca bencana khususnya bagi warga yang terdampak. Kemudian untuk jangka menengah, ya jangka menengah berarti
kan tidak bisa juga kondisi dibiarkan. Begitu nanti kering, surut, masyarakat pulang terus biasa-biasa saja, tidak seperti itu. Jadi ada 3 opsi yang kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama, ya mereka harus relokasi. Relokasi bisa secara terpusat ya dan secara mandiri. Nanti mana yang dipilih didalami dulu oleh pemerintah kabupaten sampai dengan camat, sampai dengan desa, dialog dengan masyarakat yang terdampak, apa maunya. Itu opsi 1 relokasi terpusat, opsi 2 relokasi mandiri, dan opsi ketiga tidak relokasi tetapi rumahnya dinaikkan, jadi ditinggikan. Sehingga seandainya kejadian sama berulang lagi di tahun 2026, banjir tetap banjir tapi masyarakatnya dalam posisi aman karena tinggal di rumah-rumah yang sudah ditinggikan. Kalau kita semua bersama-sama menangani masalah ini, saya yakin bisa terjadi atau bisa tercapai program kita. Karena kemarin kan masih tarik-menarik. PLN jalan sendiri, Pak. Baru balai sungai jalan sendiri, ya tidak terpadu kita. Tapi air ini kita sudah monitor, kita tangani bersama, baik di pintu air, dimanapun, sama-sama pasti air akan tertanggulangi. Posisi saat ini pintu air sudah dibuka ya Pak, atau seperti apa? Dia buka tapi dia mengimbangi turbin untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi dia tidak bisa 1 kali, 5-6 jam dia buka, baru dia tutup lagi. Tapi dia buka yang di dasar pintu air yang di bawah. Merujuk data dari BPBD Minahasa, dampak luapan banjir Danau Tondano ini telah merendam 1.889 rumah dan berdampak terhadap 2.757 kepala keluarga. Genangan air akibat luapan Danau Tondano ini merendam 21 desa dan kelurahan di 5 kecamatan di Kabupaten Minahasa. Selain merendam rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti jalan, sekolah, tempat ibadah juga terdampak. Yana Meka Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, tak hanya merendam rumah warga, banjir luapan Danau Tondano juga merendam sejumlah fasilitas umum termasuk Gedung Sekolah Dasar Negeri Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Proses belajar mengajar pun terpaksa dilakukan di salah satu rumah warga. Beginilah lokasi bangunan sekolah SD Impres Roong di Kecamatan Tondano Barat yang terdampak banjir luapan Danau Tondano. Seluruh bagian gedung sekolah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Saat luapan danau terjadi, tidak ada barang ataupun fasilitas sekolah yang bisa diselamatkan. Sekolah SDN Roong di Kecamatan Tondano Barat merupakan salah satu fasilitas publik yang terdampak banjir kurang lebih 1 bulan terakhir. Akibat banjir ini, aktivitas belajar mengajar siswa terpaksa dialihkan ke salah satu rumah warga. Sementara proses belajar mengajar dilakukan dengan fasilitas seadanya. Sekarang ini bahwa sekolah kami dan terjadi dampak banjir yang mengakibatkan sekolah kami terendam banjir. Sehingga sampai sekarang ini anak-anak belajar di rumah warga. Jadi bersyukur karena ada warga yang begitu baik yang mau menerima kami guru-guru dan anak-anak belajar di tempat mereka. Berapa jumlah siswa? Jumlah siswa sekarang ini kurang lebih 38 siswa. Belajar mengajar sendiri. Dan belajar mengajar dilakukan di sini di tempat warga, tapi ada yang daring. Dari 30 lebih siswa yang ada di sekolah tersebut, hanya sebagian yang bisa melakukan proses belajar secara tatap muka lantaran tempat yang digunakan tidak mencukupi, sisanya dilakukan proses belajar secara daring. Orang tua dan guru berharap pemerintah segera mencarikan solusi agar anak-anak bisa kembali belajar dengan normal. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya Anata Samewoh dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.